Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Kita kembali berjumpa dalam ibadah minggu hari ini yang dilayani oleh Vikaris Melki Patoni. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita mempersiapkan mata hati pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk itu mari kita mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, kami akan mulai ibadah minggu hari ini. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu, berkati hati pikiran kami, biarlah apa yang difirmankan pada hari ini boleh kami dengar dan boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab yang terambil dari Mazmur 72 ayat 17-19 yang diberi judul Doa Harapan untuk Raja. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan ajaib seorang diri. Dan terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin ya amin. Ajar kami melakukan firman-Mu Tuhan, dalam kata dan tindakan turut maksud-Mu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Sang Pemilik kehidupan, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Curahkan kami Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahaminya. Dan dengan Roh Kudus yang sama juga dapat memampukan kami melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena hati dan pikiran kami siap untuk menerima sabda-Mu. Amin. Hari
hari ini terambil dari Lukas 9 ayat 28-36 yang diberi judul Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah gala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya berubah menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dan kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu, dan ketika kedua orang itu hendak meninggikan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 rumah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Selamat pagi adik-adik, bagaimana kabar kita semua? Semoga keadaan kita semua baik dan sehat. Nah adik-adik, dari firman Tuhan yang baru saja kita baca, nah ini mengisahkan mengenai Tuhan Yesus yang dimuliakan di atas gunung. Pada waktu itu Yesus mengajak 3 orang muridnya, ada Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes untuk naik di atas gunung. Lalu Tuhan Yesus pun berdoa. Ketika Tuhan Yesus berdoa, nampak wajahnya dan juga pakaiannya jadi bercahaya. Wajahnya dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Nah adik-adik, kemudian nampak juga 2 orang tokoh perjanjian lama, ada Musa dan juga Elia, yang berbicara dengan Tuhan Yesus. Nah 2 tokoh ini dalam kehadirannya berbicara dengan Yesus, mau menunjukkan bahwa karya penyelamatan Allah di masa lampau, di masa perjanjian lama sudah dilakukan, dan saat ini penggenapannya di dalam Yesus Kristus juga akan tergenapi melalui pengorbanannya yang akan terjadi di Yerusalem. Nah adik-adik, ketika Tuhan Yesus berdoa, apa yang dilakukan oleh para murid? Ternyata para muridnya, 3 orang para murid tersebut, mereka tertidur. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ketika Yesus bersama Musa dan juga Elia telah di akhir pembicaraannya, dan Musa dan Elia akan meninggalkan Yesus, kemudian mereka terbangun. Petrus yang melihatnya akan bahwa ini sebagai suatu hal yang menakjubkan, dan ia mau untuk mendirikan 3 kemah untuk menahan Musa dan juga Elia. Dia ingin mendirikan 3 kemah. Namun mereka tidak tahu apa maksud dari kehadiran dan kedatangan Musa dan Elia, karena 3 orang murid ini sedang tertidur dan mereka tidak tahu sama sekali apa yang sedang terjadi. Kemudian adik-adik, terdengarlah suara dari awan yang berkata, "Dengarkanlah anak yang kupilih ini." Kurang lebih katanya seperti itu, dengarkanlah anak yang kupilih ini. Nah adik-adik, kita diajarkan untuk senantiasa mendengarkan. Dari firman Tuhan ini mengatakan, dengarkanlah anak yang kupilih. Mau mengatakan bahwa dengarkanlah Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang Mesias yang akan menderita, yang akan mati, kemudian yang juga akan bangkit dari kematian. Nah, ini memperlihatkan kepada kita Yesus sebagai seorang Mesias yang menjalankan tugasnya untuk menebus dan menyelamatkan manusia melalui
jalan penderitaan. Penderitaan yang dialami oleh Yesus, kemudian dia mati adalah untuk menebus dosa manusia, untuk menyelamatkan manusia. Oleh karena itu, kita harus menggunakan telinga kita untuk mendengarkan dia. Nah, adik-adik, dari firman Tuhan yang sudah kita baca saat ini, kita sebagai para taruna-taruna yang juga dikatakan sebagai gereja harus mampu untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam mendengarkan Yesus sebagai Mesias dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Kita harus memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Kita harus menggunakan talenta kita untuk melayani Tuhan. Gunakan talenta kita untuk melayani Tuhan di dalam gereja dan dimanapun kita melayani Tuhan. Nah, ketika kita mau melayani Tuhan dan ketika kita mau berkarya bagi Tuhan, kita berarti mau mengorbankan waktu, kita mau juga mengorbankan tenaga. Sama seperti Yesus yang mengorbankan dirinya untuk mati di kayu salib, untuk mati menderita, mati lalu dibangkitkan kembali. Karena itu sebagai para teruna-teruna juga kita harus mendengarkannya, kita harus meladaninya. Terlebih kita harus meladaninya dalam mau berkorban. Untuk itu adik-adik, mari kita berkorban waktu dan tenaga hanya untuk memuliakan Tuhan dengan memberi diri kita melayani Tuhan dengan talenta yang kita miliki. Kiranya firman Tuhan saat ini dapat membuat kita senantiasa mau berkorban dan melayani Tuhan, semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu, di mana kami telah mendengar firman-Mu Tuhan, itu semua berkat pengasihan-Mu. Dan kami juga berdoa buat anak layan, biarlah Engkau berkati mereka di dalam masa remajanya. Tuntunlah dan pimpinlah mereka sehingga mereka boleh dapat berjalan di jalan-Mu, dan berkati juga mereka yang masih duduk di bangku sekolah yang saat ini masih belajar lewat daring. Kiranya Engkau berkati dan beri semangat dan kekuatan sehingga adik layan kami boleh dapat mengerti dan memahami apa yang diajarkan guru mereka masing-masing. Buat adik-adik layan yang sedang sakit, biarlah Engkau angkat sakit penyakit mereka Tuhan. Berkati obat dan dokter yang merawatnya sehingga mereka kembali boleh dapat sehat Tuhan dan boleh dapat beraktivitas seperti semula. Dan kami berdoa buat gereja GPIB Immanuel Medan. Berkatilah Bapak Pendeta Joni Alexander Lonto beserta keluarga, kiranya selalu berada dalam perlindungan-Mu Tuhan. Begitu juga dengan para penetua dan diaken. Kami juga berdoa buat pergumulan jemaat. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berikan kekuatan dan kesehatan dan hikmat sehingga apapun pergumulan mereka boleh dapat terselesaikan berkat campur tangan-Mu. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau berkati mulai dari pemerintahan terendah sampai pemerintahan pusat. Berkatilah kebijakan-kebijakan pemerintah sehingga boleh dapat berjalan dengan baik. Dan buat negara kami yang sedang dilanda COVID-19, yang pasiennya terus bertambah, biarlah kami sadar akan menjalankan program-program pemerintah dan menjalankan 5M. Dan vaksinasi boleh dapat berjalan dengan baik sehingga COVID-19 dapat hilang dan situasi boleh dapat berjalan dengan normal kembali. Ya Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna yang kami alaskan di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga ampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan pada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas atas kehidupan yang telah Kau berikan hingga sekarang. Ya Tuhan, kami juga bersyukur atas firman-Mu yang telah Kau sampaikan melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, berkatilah kami agar kami dapat mengerti dan kami dapat melakukan kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, tadi kami telah memberikan persembahan syukur kami. Ya Tuhan, berkatilah persembahan syukur kami agar menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Ini adalah doa anak-Mu dalam Kristus Tuhan, pengantaran kami yang itu. Amin. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Untuk itu mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau senantiasa menyertai dan memberkati peribadahan ini dari awal hingga berakhirnya. Sekarang kami akan kembali dalam kehidupan kami, dalam aktivitas kami. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus melalui perantaraan Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai dan memberkati kita sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Thank you.